Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Jika kita nggak mau tertinggal di belakang mereka, kita mesti mengambil inisiatif untuk menunjukkan kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan pada Tuhan, keluarga kosong kita layak untuk menjadi anggota dari Eternal Club. Dan itukah kenapa kita mengundangnya kemari? Salah satu pengusaha top dari negara X, dan seorang pria yang kekayaannya dapat menyayangi negara kecil, kaya dan tua. Tuan Lu pasti sangat menyukainya. Dia akan menjadi kartu truf keluarga Song kita. Dan akhirnya, Tuan Chang, kita sampai. Hahaha, aku akhirnya kembali. Dan ternyata ini adalah Chang Sai guys, Chang Shuyong. Hahaha, aku akhirnya kembali. Hah? Tuan Chang, Anda pernah kemari sebelumnya? Itu adalah suatu hal yang berasal dari 100 tahun yang lalu. Tapi sesuatu telah berubah begitu banyak. Aku hampir tidak mengenali tempat ini. Hah? 100 tahun? Teman kecil Song, bisakah kamu membantuku memanggil pemilik tempat ini? Oh, baiklah tetua Song. Aku gak berpikir Tuan memiliki janji temu denganmu hari ini. Oh, itu karena aku menemukan bakat berpotensi bagi Tuan. Makanya aku melakukan perjalanan ke sini hari ini. Oh, ya ampun, terima kasih atas kerja kerasmu tetua Song. Wah, seluruh tempat ini benar-benar telah berubah, tetua Song berkata. Aku mendengar bahwa ada rumah sakit terkenal 100 tahun yang lalu di sini. Aku menyesal karena tidak mengikuti perkembangan zaman dan berakhir dirobohkan. Tuan Lu lah yang akhirnya membeli tempat ini. Itu benar, ketika aku meninggalkan tempat ini sekitar 100 tahun yang lalu, bukan berarti tempat ini aja. Seluruh pengetahuan medis negara sungguh terbelakang. Tapi sekarang jauh lebih baik, benar-benar lebih baik. Anaknya tetua Song berkata, Tuan Chang pasti bercanda kan? Bagaimana mungkin Anda mengetahui seperti apa tempat ini 100 tahun yang lalu? Tetua Song membalas, ya Oru, jangan gak sopan. Tetua Song berbisik, meskipun kita gak yakin jika Tuan bakal menerimanya ke klub atau enggak, berdiri di sisi yang salah darinya tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Jangan kasar dan cukup ikuti permainannya. Apa kau paham? Ya ayah, dalam hati anaknya. Walaupun kau bilang begitu, tapi bagaimana mungkin seseorang yang terlihat di usia 60-70 tahunan, mereka mengingat seperti apa tempat ini 100 tahun yang lalu. Ayah, dia pasti sudah buta kali ini. Tiba-tiba, tetua Chang, ini sudah cukup lama. 100 tahun berlalu seperti kilat. Itukah dia? Waktu telah banyak berlalu, tapi rasanya pertemuan kita seperti baru aja kemarin. Itu sungguh dia. Tuan Chang berkata, aku akhirnya punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Di mata manusia biasa sepertiku, 100 tahun sudah seperti seumur hidup. Tapi bagi seseorang sepertimu, kelihatannya waktu bahkan tidak berlalu sedikit pun padamu. Kau terlihat persis seperti dirimu 100 tahun yang lalu. Hah? Apa orang ini benar-benar hidup selama itu? Apa dia monster tua abadi yang lainnya? Jadi, apa kau mampu melihatnya dengan matamu sendiri? Apa kau puas? Tuhan benar-benar tidak berbohong padaku. Maka izinkan pria tua ini untuk menggunakan tubuhnya yang tidak berbakat demi memenuhi janji kita dari 100 tahun yang lalu. Luli bertanya, jadi bagaimana kabarmu selama 100 tahun ini? Per tahun itu aku meninggalkan negara dengan sejumlah kecil uang yang dipersiapkan oleh istriku. Kemudian aku tiba dan membiasakan diri di negara X. Aku mulai beberapa bisnis baru di sana dan memperluas wawasanku sedikit demi sedikit.
Jadi kau pada dasarnya memulai dari awal lagi. Dalam hati Luli menakjubkan. Kurasa menghasilkan uang bagaikan kebiasaan baginya. Iya, aku memulai dengan hotel kecil, lalu melakukan beberapa investasi kecil sebelum membangun perumahan. Sekarang aku memiliki taruhan di hampir sebagian dari semua perusahaan di negara. BTW taruhan itu di sini merujuk pada pengambilan keputusan bersama-sama dalam sebuah perusahaan. Dalam hati Luli, dalam 100 tahun aja dia mengumpulkan sejumlah kekayaan yang bahkan lebih menakutkan lagi. Naga akan selalu menjadi naga. Luli berkata, "Tetua Chang, kau sungguh seorang pengusaha yang jenius. Gak buruk, waktuku terinvestasi dengan baik." Tapi di sini Tetua Chang diem tuh. Luli bertanya, "Tetua Chang, apa ada sesuatu yang salah? Sebetulnya aku tidak benar-benar mengikuti perintahmu." Hah? Ketika istriku mau meninggal, aku kembali ke sana untuk tetap bersamanya. Namun saat aku menyadari bagaimana rakyat menderita dan bagaimana mereka yang berada di eselon atas acuh tak acuh, aku memutuskan untuk membawa anakku dan sekelompok orang kembali denganku ke negara X. Setelah itu, aku menuntun mereka untuk melakukan sedikit pertukaran dan menyumbangkan pendapatan ke ibu kota sebagai bantuan kemanusiaan. Tentu saja, semua itu dilakukan tanpa nama. Aku menyembunyikan fakta bahwa aku masih hidup dari semua orang kecuali anakku. Tetapi aku masih melawan perintahmu. Mohon maaf, pria tua ini egois. Dalam hati Luli, ya aku emang menduga itu bakal terjadi. Untuk seseorang seperti Tua Chang yang gak sanggup melihat orang lain menderita, hasil ini nggak bisa dihindari. Manusia pada akhirnya tetaplah manusia. Tapi berpikir soal itu, nggak ada perubahan yang signifikan di dunia. Atau mungkin ini adalah jalur asli dari sejarah. Keadaan dunia saat ini, semua peristiwa yang telah terjadi hingga hari ini, semua itu mempertimbangkan fakta bahwa Tetua Chang masih hidup. Hal ini diperlukan lebih banyak pengamatan. Setidaknya keberadaan Tetua Chang tidak mempengaruhi orang biasa terlalu banyak. Dan aku nggak peduli juga mengenai tindakannya. Namun, aku penasaran apa yang akan dipikirkan oleh mereka yang berada di puncak pemerintahan. Aku benar-benar minta maaf. Kau mampu berdiri di sini dengan aman, mengartikan waktu nggak terlalu banyak memperdulikan tindakanmu. Jadi aku juga tidak akan menyalahkanmu. Tapi hal semacam ini jangan sampai terjadi untuk kedua kalinya. Kau perlu mengerti, waktu bisa berubah-ubah. Makanya kau mesti mengikuti instruksiku. Atau resiko lainnya adalah keberadaanmu akan terhapus oleh waktu. Aku mengerti. Dan di sini sekarang berhenti ya ke Tetua Song. Anaknya berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tuan Chang sungguh si Chang Sai itu, dia harusnya di atas 160 tahun. Tapi Tuan Lu mestinya lebih tua darinya. Aku benar-benar penasaran, pada masa apa Tuan Lu berasal?" Aku bahkan gak berani untuk memikirkannya. Tapi sekarang kita gak bisa menggunakan Tuan Chang sebagai tiket untuk meningkatkan martabat kita terhadap klub. Jadi kita harus ingat agar... Tiba-tiba Luli keluar bersama Chang Sai. Luli berkata, "Aku sungguh perlu berterima kasih kepada Tetua Song telah membawa Tetua Chang kemari." Tetua Song merespon, "Itu bukan apa-apa. Aku masih perlu minta maaf karena telah hadir tidak diundang. Ngomong-ngomong, nomor Chang Sai di klub kami adalah 118. Tapi dia pergi selama hampir 100 tahun. Jadi aku penasaran kalau Tetua Song bisa membantu Tetua Chang terbiasa dengan lingkungan baru kita." Tentu saja, nggak masalah. Tetua Chang berkata, "Kalau begitu, Saudara Song, aku bakalan merepotkanmu. Aku menanti untuk bekerja sama denganmu." Iya, sama-sama Saudara Chang. Dalam hati Luli, selanjutnya adalah bagian yang menarik. Membiarkan orang paling berbakat di dunia berinteraksi dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai. Sementara aku, sebagai pemimpin dari klub, cuma bisa duduk manis dan meraup keuntungannya. Sekarang kita pergi ke Tetua Rong, lagi lihat HP tuh. Di sini 118 adalah Tetua Chang ya. Dia berkata, "Halo semuanya. Aku akhirnya kembali ke negara asalku karena perintah Tuan." 109 merespon, "Itu bagus. Tanpa instruksi Tuan, aku bahkan gak bisa meninggalkan tempat yang sedang aku diami. Aku masih belum bisa kembali ke rumah. Hampir 100 tahun sekarang ini." Ratusan tahun ini berlalu dalam sekejap. Aku telah mempertimbangkan tempat kediaman baruku sebagai rumahku. Tapi aku masih ingin kembali dan melihat-lihat. Iya, Aku penasaran. Kapan Tuan akan mengizinkanku pindah? Aku selalu bermimpi untuk kembali ke negara asalku. Bisakah kau percaya? Mereka bahkan gak punya e-wallet di sini. Orang tua ini terus saja lupa di mana dia menaruh uangnya gara-gara itu. Teman kecil 118. Apa ini pantas untuk mengatakan pada kami? Kenapa Tuan memintamu untuk kembali ke negara asalmu? Apa nggak ada seorang pun yang peduli soal uangku yang hilang? Di sini keponakan ya, kalau nggak salah ya, keponakan dari Tetua Rong berkata, "Paman, ini adalah pertama kalinya dalam chat terdapat monster tua sebanyak ini semenjak kita bergabung dalam klub." Tetua Rong berkata, "Kalian terus perhatikan, aku akan istirahat dulu." Baik Paman. Ini dari apa yang mereka katakan, sepertinya tanpa izin Tuan Lu mereka nggak bisa kembali ke negara asal mereka. Ya sepertinya begitu. Ya mungkin ini menjelaskan kenapa Tuan selalu meminta kita mengatasi banyak sekali pekerjaan acak.
salah satu masalah kritis pasti telah diselesaikan secara pribadi kepada para orang tua kekal ini. Bagi orang yang telah hidup selama itu, Tuhan pasti mengirim mereka pergi jauh dari kampung halaman mereka. Jika tidak, orang-orang mungkin akan mulai curiga. Aku penasaran, nomor 118 berasal dari masa apa? Mungkinkah dia di atas 100 tahun? Berdasarkan nomornya, dia harusnya berada di atas 150 tahun. Tiba-tiba, ini cuma perkara kecil. Aku akan membawamu menemui kakekmu. Gak ada yang bisa dia temukan. Gak ada yang tidak bisa dia temukan. Aku nggak tahu. Perkara ini agak nggak biasa. Tidak apa. Banyak hal yang tidak biasa telah terjadi di keluarga kami belakangan ini. Terus ini ada seorang penjaga ya. Nona ketiga, kepala keluarga sedang mengadakan rapat di dalam. Saya akan pergi memberitahu mereka sekarang juga. Nggak usah. Aku bisa pergi sendiri. Tapi Nona, kakek, aku akhirnya menemukanmu. Wenwei, kau gadis kecil yang tidak sopan. Tunjukkan rasa hormatmu kepada orang tua. Bukankah kau sedang bekerja saat ini? Tetua Rong berkata, tidak apa-apa, katakanlah, kenapa keponakanku yang berharga datang mencariku? Ya, saudariku perlu bantuanmu. Halo kakek Rong, tapi ini bukan berarti ada hubungan darah ya. Cuma kayak saudara atau kakak laki-laki gitu ya sebutannya ya. Oh, bukannya kau gadis cilik dari pria tua Kong? Untuk berpikir bahwa kau telah tumbuh menjadi nona muda yang cantik. Katakanlah, apa yang bisa kakek bantu untukmu? Kakek Rong, aku butuh bantuanmu. Lihatlah ini. Foto lama. Iya kakek, itu adalah foto yang kami temukan selagi melihat-lihat koleksi nenekku. Wenwei bilang dia pernah bertemu dengan pria di gambar. Tapi menurutku itu agak mustahil. Makanya kami kemari untuk bertanya padamu. Gambar ini, kapan diambil? Menurut label di koleksi nenekku, harusnya dari 1926. Dalam hati Tetua Rong, aku selalu percaya kalau dia telah hidup lebih dari ratusan tahun. Tapi ini pertama kalinya aku melihat bukti nyata. Enggak, bukan cuma ratusan tahun. Luli, ratusan tahun benar-benar tidak meninggalkan jejak padamu. Kakek, jangan bilang kau sungguh mengenal pria ini. Nenekku tidak menikah seumur hidupnya adalah karena pria ini. Terus akhirnya kertasnya dibalik. 25 Agustus 1926. Semoga takdir mengizinkan. Aku akan menemuimu sekali lagi. Bahkan jika aku harus menunggu seumur hidup, aku tidak akan menyesal. Dalam hati Tetua Rong, sepertinya Nyonya Haemount gak pernah bertemu dengan Tuan Lu lagi. Waktu adalah kekuatan yang tidak terhentikan yang merubah segala hal. Tapi Tuan Lu, dialah satu-satunya yang benar-benar abadi. Nyonya Hei, saya penasaran jika Anda tahu keberadaan macam apa yang sedang Anda tunggu selama sisa hidup Anda. Kakek Rong, si keponakannya berkata yang kanan ya. Dia kemungkinan masih berpikir. Pada akhirnya, kakek sudah cukup tua saat ini. Terus ini si bodyguard berbisik. Paman, kita menerima informasi mengenai identitas dari orang itu. Dia sebenarnya seseorang yang dibawa oleh keluarga Song. Dia kepunyaan keluarga Chang dari negara Z. Kepala keluarga mereka baru aja datang kemari 2 hari yang lalu. Dan namanya adalah Chang Sai. Dalam hati Tetua Rong, kecurigaanku ternyata benar. Namun semenjak itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuan. Hal seperti itu bisa diduga. Terlalu buruk keluarga Song dapat kesempatan ini terlebih dahulu. Sepertinya pria tua Song, orang tua kolot itu, mulai ambil tindakan. Yelena, kakekmu, apa dia masih bermain pasar saham di negara ini? Oke, namanya Yelena ya. Sekarang kita pergi ke ini polisi, tempat polisi di mana orang-orang lagi santai, lagi kerja. Seseorang berkata dari divisi 0 ya, ketua tim, kami punya informasi tentang 00A. Apa yang entitas misterius 00A itu lakukan sekarang? Orang ini adalah Fang Yongxiang. Tidak ada, Pak. Itu karena semua orang mencari 00A. Tapi kami khawatir tentang latar belakangnya. Konglomerat dari negara X, keluarga Chang sangat terkenal di luar negeri. Tapi bagaimana mereka bisa terlibat dengan 00A, kami belum tahu. Tapi kedatangannya ke sini tidak tercatat. Kita beruntung bisa menyadapnya. Jadi dia datang diam-diam. Apa yang coba dia sembunyikan? Negara X itu pusat ekonomi dengan dewa yang di dunia, meskipun wilayahnya kecil. Dan keluarga Chang sudah berkembang lebih dari 100 tahun di sana. Mereka juga salah satu pendonor kemanusiaan teratas di negeri kita. Mereka juga membantu banyak pengungsi saat dunia dilanda perang. Menarik. Apakah ini ketua dari keluarga Chang? Orang ini jarang keluar publik. Kebanyakan urusan keluarga juga dia yang mengurus. Tapi kami yakin dia adalah kekuasaan tertinggi di keluarga Chang. Oke, aku mengerti. Dan juga bukankah dia terlihat sedikit familiar? Dimanapun ada bencana besar di negara ini, dia diam-diam datang untuk memimpin upaya kemanusiaan. Apakah itu yang Anda maksud? Aku berpikir bahwa dia bisa memerintah keluarga yang setara dengan negara kecil. Jika kita menambahkan cerita 00A, karena kita nggak tahu kekuatan 00A, kita bisa menebak dengan berani. Dengan semua bukti ini, patria keluarga Chang ini mungkin Chang Sai dari abad yang lalu. Kenapa kau melihatku seperti itu? Apakah itu sulit untuk dimengerti? Tapi Chang Sai dinyatakan wafat pada 1926. Kita telah menyelidiki 00A.
termasuk tempat tanggal lahirnya. Kita juga telah melacak riwayat lokasinya dan orang yang mempunyai hubungan dengannya. Bagaimanapun kita melihatnya, tapi bagaimana jika 00A bisa mengontrol di mana dan kapan dia muncul? Bagaimana jika dia bukan manusia tapi monster abadi? Jadi semua penyelidikan telah salah? Sulit dikatakan. Mungkin itu hanya latar belakang dia di era ini. Setidaknya dia tidak berniat jahat untuk saat ini. Itu bisa diyakini, si cewek berkata. Jadi kami harus menyelidiki semuanya termasuk masa lalu. Bagaimana jika dia hanya bisa bergerak di negara kita? Itu akan butuh tenaga yang sangat besar. Kau benar, itu memang berat. Banyak yang belum kuucapkan juga. Jika kita memulai investigasi menyeluruh, aku nggak punya waktu luang. The Art of War. Perang akan dimulai dalam beberapa hari. Aku nggak bisa bermain-main. Enggak. Aku nggak bisa. Bagaimana bisa semua usiaku untuk bekerja? Aku juga ingin menikmati hidup. Apakah aku harus pensiun? Mari pikirkan itu. Pak, si ketua berkata, Baiklah, mari buat surat laporan pengunduran sekarang. Aku mengerti. Dari mana kita mulai? Mari adakan meeting dulu. Sekarang kita balik ke Luli ya. Di sini Nyonya Tu berkata, Pak, itu sudah siap. Nyonya Tu berkata, Pak, itu sudah siap. Kalau begitu, ayo kita mulai. Di sini ada laptop, tulisannya mohon tunggu. Microscopic World 01 memulai. Widih, akhirnya mulai guys, Microscopic World-nya guys. Dunia mikroskopik. Dan sekarang sini mereka bertiga ya, satu lagi nggak kelihatan siapa. Mungkin Tetua Chang harusnya ya. Negara X adalah negara kepulauan dengan banyak sumber daya alam. Misimu saat ini setelah kembali adalah membuat basis untuk Eternal Club. Setelah itu, aku diam-diam akan mengirimi personil kunci padamu. Tugasmu adalah menjaga mereka dari publik. Penatua ini mengerti. Anda bisa menyerahkannya pada saya. Dalam hati Nyonya Tu, bukankah Tuan setuju dengan Markus ke-10 untuk membangun basis bawah tanahnya di kotanya? Jika kita akan mengoperasikan dua basis lagi di waktu yang sama, aku takut kita akan kekurangan tenaga. Guru Tu, aku yakin kau juga tahu peribahasa. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Kau harus ingat, jika kita bukan organisasi normal, rencana besar kita memiliki rentang 100 hingga 200 tahun. Dibanding kekurangan orang, aku takut kita kekurangan tempat untuk menampung semua bakat. Dengan munculnya para jenius selama sejarah, kekurangan orang berbakat adalah kekhawatiran yang paling kecil. Apakah Anda mengatakan ada banyak lagi orang dari zaman kuno seperti Tuan Chang di sini? Dalam hati Nyonya Tu, jadi bisa dikatakan ada banyak orang yang telah hidup lebih dari ratusan tahun bersembunyi di seluruh dunia. Dan jika Tuan memanggil mereka, mereka semua akan datang untuk melayani klub. Sebenarnya aku berpikir bahwa dia orang dari era ini. Tapi sekarang aku bertanya-tanya berapa umurnya dan tokoh sejarah kuat apa yang hidup sampai sekarang. Penatua Chang, aku akan menyerahkan basis di negara X padamu. Gak usah khawatir Tuan, orang tua ini akan memberikan hasil yang memuaskan. Dalam hati Luli, sebenarnya rencana besarku tidak lebih dari omong kosong saat ini. Aku perlu mencari tahu bagaimana cara masuk dan keluar dari aliran waktu dengan benar dan mengumpulkan sebanyak mungkin bakat bersejarah untuk mengisi klub. Tapi jika aku ingin mengumpulkannya, kekuatanku perlu berevolusi lagi. Dan saat ini, aku hanya pernah pergi sejauh abad ke-19. Abad ke-19 dipuji sebagai titik balik ilmu pengetahuan. Abad ke-19 adalah waktu meledaknya ketertarikan pada komunitas ilmu pengetahuan. Di saat itu juga tidak terhitung penemuan revolusioner di ilmu pengetahuan. Mereka juga yang mengantar dunia ke era pembelajaran teori, aliran pemikiran filosofi baru, literatur baru, dan ideologi baru. Banyak sekali pemikir yang ada di era ini, sebanyak bintang di langit, tapi aku nggak bisa mengontrol aliran waktu secara sempurna. Dan ada yang lain yang kurasakan saat di aliran waktu. Kontrol dalam mempercepat dan memperlambat juga semakin berkembang. Akselerasi waktu 10.000 kali. Cepet banget ya. Nama Luli sekian. Sisa waktu 8.800 sekian. Aku bisa merasakan itu. Tapi cepet banget tuh jamnya turunnya. 8842. Di sini kayak berubah. Tapi di sini sama yang di atas jumlah waktunya sama. Terlihat di gambar ini menurun nih. Umurnya waktunya. Di atas 8842. Di bawah 8842 masih. Kayaknya mungkin salah tulis kali ya. Yang bahasa Indonesia 8842, tapi pas gue cek Inggris 8342. Jadi mungkin salah translatornya. Ini apa yang terjadi? Hanya mengaktifkannya aja menghabiskan 500 tahun. Ini semahal berpergian melalui waktu. Aku harus berhati-hati ketika menggunakan 10.000 kali akselerasi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.